kasih. Sesungguhnya pujian kita perkatakan bahwa kita yakin dan percaya hanya dengan Tuhan kita bisa lakukan segalanya. Sebentar kita mau sama-sama rindu untuk kita diperbarui kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mengangkat pujian, kita mengatakan hidup kami Tuhan sungguh menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Sungguh lawatan-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita. Mengatakan sungguh hidup kami mengucap menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, memberkati kami,
sehingga kami bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan kami yang ada dengan Engkau. Dan kami juga mau bersekutu dengan firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah Engkau berbicara pada kami, sampaikan kehendak-Mu kepada kami, biar kami mengerti, dan semua kuasa kegelapan yang menghalang, yang menyelubungi hati kami terhadap firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, kami percaya berkat firman-Mu akan mengalir berlimpah di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan, berkati kami untuk mendengar dan mempraktikkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam semuanya. Salam puji Tuhan, saudara. Pada kesempatan ini kita masih dalam momen memperingati kenaikan Yesus, ya, kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Nah, saudara, untuk itu saya akan mengambil tema khotbah pada saat ini, yaitu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara, apa maksudnya? Apa maksudnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Ya, saudara, kalau tidak hati-hati, maka ini bisa salah penafsiran. Kita berpikir Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kalau orang tidak berhati-hati, maka dia berpikir bahwa Allah orang di situ ada dua atau ada tiga, politeisme. Nah, saudara, kita tidak bisa mengartikan bahwa Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, ya, dengan cara seperti itu. Ya. Nah, apa sebenarnya makna arti daripada Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ini pelajaran penting, ya. Ini sebenarnya pelajaran di dalam pelajaran kristologi, ya. Nah, saudara, dalam kristologi itu ada beberapa poin yang perlu dipelajari. Ada beberapa tema yang harus kita pelajari. Dan salah satunya itu adalah tentang pemuliaan Kristus, ya. Pemuliaan Kristus. Sebelum pemuliaan Kristus, biasanya kita belajar perendahan Kristus, ya. Jadi ada doktrin tentang perendahan Kristus. Perendahan Kristus itu ketika Yesus Allah itu dari sorga turun ke dalam dunia, ya, lalu dia menjadi manusia dan dia begitu direndahkan. Jadi dari Allah yang maha tinggi, saudara, turun ke dalam dunia menjadi manusia, direndahkan sampai taat sampai mati. Nah, ini berbicara tentang perendahan Kristus. Nah, setelah pelajaran perendahan Kristus, kita juga belajar tentang pemuliaan Kristus. Pemuliaan Kristus ini dimulai dari mana? Ini pemulihaan Kristus ini dimulai dari kebangkitan. Jadi ketika Yesus, saudara, bangkit, nah itu sudah masuk dalam pemuliaan Kristus. Nanti dari bangkit terus dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus dia akan datang lagi yang kedua kali untuk mendirikan kerajaan Allah dan menjemput setiap orang yang percaya. Nah, ini adalah puncak dari pemuliaan Kristus. Ya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita harus mempelajari ini karena ini sangat penting dalam iman kekristenan kita. Sangat penting karena ini merupakan dasar dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Ya. Makanya kita pahami, kita perlu pelajari apa itu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Duduk di sebelah kanan Allah, perhatikan, ini tidak bisa diartikan secara harafiah. Ya. Saudara, sekali lagi saya katakan, Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu tidak bisa diartikan secara harafiah. Apa maksudnya dia duduk di sebelah kanan? Ya. Saudara, duduk di sebelah kanan itu tidak menuju kepada sebuah tempat, ya, atau sebelah mana, kiri atau kanan. Itu tidak bermaksud seperti itu. Jadi kata duduk di sebelah kanan itu, kata kanan itu tidak mengarah ke sebelah mana, tidak menuju sebuah tempat. Tapi saudara, kita harus pahami dalam menafsir Alkitab, ya, saudara, ada makna-makna kata-kata Alkitab yang harus kita artikan secara hurufiah.
Ya. Tetapi hati-hati karena ada juga makna-makna yang mengandung makna simbolis atau juga makna-makna kiasan. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kalau misalnya kita tidak memahami gaya bahasa ya tentang duduk di sebelah kanan Allah, itu kita bisa keliru mengartikan ini. Ya, bisa keliru. Makanya saudara, kalau orang membaca Alkitab, banyak orang kadang-kadang tidak mengerti, bahkan kadang-kadang menolak Alkitab. Kenapa? Karena cara mengartikan ya kata kalimat-kalimat atau kata-kata dalam Alkitab kebanyakan diartikan secara rupiah. Padahal sebenarnya kata itu tidak bisa diartikan secara rupiah seperti itu. Ya. Nah misalnya, saudara, misalnya contoh saya ambil satu kata misalnya seperti kata kursi. Saudara, kata kursi itu ada yang diartikan benar-benar kursi. Ya, kursi tempat duduk yang bisa diduduki. Itu arti rupiah. Tapi ada kata kursi yang tidak bisa diartikan seperti itu. Karena dia punya makna kiasan. Misalnya apa? Dia bilang Joko lagi duduk di kursi hijau. Saudara, kata kursi di situ nggak bisa diartikan duduk di kursi. Benar-benar duduk di kursi, tidak. Itu diartikan bahwa dia lagi menghadap pengadilan. Dia lagi menghadapi hakim. Dia sedang dihakimi, dia sedang dituntut di pengadilan. Nah, itu kata kursi seperti itu. Ya. Atau misalnya kita pernah dengar kata kursi. Dia partai ini punya 50 kursi. Nah, maksudnya apa itu? Itu bukan kursi beneran. Itu artinya mereka dari partai politik itu, mereka punya orang-orang yang bisa duduk di kursi wakil rakyat. Jadi saudara, demikian juga dengan kata ini. Kata kanan ini ya, ini tidak bisa diartikan secara harfiah. Ya. Nah, saudara, coba dulu kita perhatikan. Ada beberapa ayat yang menunjuk kepada Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, coba kita baca dulu sebentar. Pertama kita mulai baca dari Markus 16 ayat 19. Nah, tolong nanti Pak Heri baca. Markus 16 ayat 19. Markus pasal 16 ayat 19, firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kita menemukan kata Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, oke, kita lanjut lagi. Coba kita lihat lagi di dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Ya, saya baca. Nanti Pak Heri baca Ibrani 1 ayat 3. Saya baca dulu Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita melihat di situ, saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ada banyak ayat-ayat di mana kita menemukan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kita baca lagi sekarang oleh Pak Heri, Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ya, ia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi saudara, ada banyak ayat yang menunjuk bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Satu lagi saya baca kepada kita, Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12 saya baca. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi ada berapa ayat yang sudah kita baca tadi, ada 4 ayat ya, dan itu semua menunjuk kepada Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, sekali lagi saudara,
bahwa kita tidak boleh mengartikan Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu secara hurufiah. Ya, saudara, ini memiliki makna kiasan. Ya, duduk di sebelah kanan Allah itu artinya kata itu memiliki makna kiasan. Ya, artinya duduk di sebelah kanan itu bukan berarti menuju duduk di sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan, atau belakang atau depan. Itu tidak berbicara seperti itu. Ya. Tapi saudara, duduk di sebelah kanan itu, kata kanan itu, saudara, itu memiliki makna. Ya, itu memiliki makna kiasan. Dan apakah itu artinya, saudara? Ya, apakah artinya itu? Nah, saudara, kita perhatikan, ya, kita perhatikan kata duduk di sebelah kanan. Perhatikan, saudara, ya, kata duduk di sebelah kanan itu, perhatikan, tidak selalu dipakai kata duduk di sebelah kanan. Ya, ada kata-kata lain yang pakai kata lain, bukan kata duduk. Ya, coba kita lihat, saudara, di dalam Roma 8 ayat 34. Tolong Pak Heri baca. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, saudara, yang duduk di sebelah kanan di situ di dalam Roma tadi berapa? Roma berapa tadi? Roma 8 ayat. Dia pakai kata apa di situ? Duduk di sebelah kanan. Nah, saudara, dalam penerjemahan, perhatikan baik-baik. Dalam penerjemahan lain di dalam Alkitab NIV, itu saudara, kata duduk di sebelah kanan Allah itu dia pakai kata ada di sebelah kanan. Jadi kata duduk itu ya diganti atau pakai kata ada di sebelah kanan Allah. Oke, kita lihat lagi, saudara, kata duduk ini sebentar ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 56. Kisah Rasul pasal 7 ayat 56. Tolong Pak Heri. Kisah pasal 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak manusia berdiri, dia nggak pakai kata duduk. Ya, tadi di dalam kitab Roma dalam terjemahan NIV dia pakai kata apa tadi? Ada di sebelah kanan. Nah, sekarang dalam kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat 56 dikatakan dia berdiri di sebelah kanan. Jadi tidak selamanya dia pakai kata duduk. Ya. Jadi ada kata-kata lain di dalam terjemahan dikatakan berdiri di sebelah kanan, ada di sebelah kanan. Jadi saudara, kata duduk itu tidak menjadi sebuah persoalan. Paling yang menjadi hal penting yang harus kita perhatikan, apa maksudnya duduk di sebelah kanan. Kata kanan itu yang menjadi hal yang harus kita cari artinya apa. Ya. Nah, saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa kata ini tidak bisa diartikan secara hurufiah, tapi kata duduk di sebelah kanan itu memiliki arti kiasan. Artinya apa, saudara? Ya, saudara, artinya Yesus itu dia paling mulia, itu namanya duduk di sebelah kanan. Ya. Atau Yesus itu paling tinggi, paling mulia, paling tinggi, atau paling terhormat, paling terbesar. Itu artinya. Ya. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu bukan menuju kepada sebelah kiri atau sebelah kanan, menuju kepada sebuah arah tempat. Tapi ini menuju kepada kedudukan Yesus yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terhormat, yang paling terbesar. Ya. Halo, amin? Amin. Coba kita lihat dulu sebentar. 1 Raja-Raja pasal 2, tolong dibaca. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 19. Ya, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 19. Kita melihat kata kanan ya di situ. Kita melihat orang Yahudi biasanya memakai kata ini. Kata kanan itu apa maksudnya? Coba Pak Heri tolong baca. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 19. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya
dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Ya, saudara, Raja Salomo menerima ratu siapa namanya? Batseba. Ya, lalu saudara, ratu itu duduk di mana? Di sebelah kanan, ditaruh kursi, lalu dia duduk di sebelah kanan. Apa maksudnya itu? Ya. Nah, saudara, artinya bahwa raja atau ratu Batseba ini dia mendapatkan penghormatan. Dia duduk di sebelah kanan, diberikan tempat yang terhormat, diberikan tempat yang mulia kepada ratu itu. Jadi kanan itu menunjuk kata mulia, tempat yang mulia. Ya, sama seperti misalnya seseorang, misalnya seperti seseorang yang termulia atau seorang pejabat. Saudara, ketika diundang seorang pejabat ke dalam sebuah pesta atau kepada sebuah pertemuan, lalu pejabat itu ditaruh di tempat di paling depan, terus di paling yang sangat di kanan atau di kiri. Kiri atau kanan itu bisa menjadi sebuah tempat yang mulia. Ya. Jadi kata kanan itu berbicara tempat yang mulia. Artinya dia memiliki tempat yang mulia, dia mendapatkan penghormatan khusus, dia mendapatkan kemuliaan khusus. Tolong dibaca lagi Mazmur 45:10. Coba kita lihat dulu mengenai kata kanan ini ya. Mazmur 45 ayat 10. Mazmur 45 ayat 10. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Habis? Habis baik. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Iya. Saudara, dikatakan apa? Ya, putri-putri raja. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dan Ofir. Jadi permaisuri itu di dalam kerajaan itu dia berdiri di sebelah kanan. Itu artinya dia seorang yang terhormat, dia seorang yang mulia. Ya, jadi kanan itu saudara sudah biasa di dalam bangsa Yahudi. Ya, dalam bangsa Yahudi sudah terbiasa kata kanan itu sudah terbiasa mereka pakai sebagai tempat seseorang yang mendapatkan penghormatan tertinggi, mendapatkan kemuliaan tertinggi, mendapatkan tempat yang terhormat, yang mulia. Itu artinya sebelah kanan. Ya. Nah, oke saudara, kita baca lagi, coba kita perhatikan apa kata kanan itu. Ya, kita lihat di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 21. Matius 20 ayat 20 sampai 21. Matius 20. Nah, kita bisa melihat lagi di sini apa itu kanan kiri. Di sini menunjukkan pada kanan dan kiri. Coba. Matius 20 ayat 20 dan 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Wah, ya. Saudara, ini ibunya Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus minta kedudukan, ya, supaya nanti Yohanes dan Yakobus ini bisa duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kata tempat itu saudara, itu sebenarnya berbicara tentang kedudukan terhormat. Ya, bisa kiri bisa kanan, tapi lebih dominan kata kanan. Ya. Kanan itu menjadi sebuah tempat yang mulia. Ya. Jadi saudara, ini perlu kita perhatikan, ya, ini perlu kita perhatikan. Kata
kanan itu bahwa menunjuk sebuah tempat yang paling tinggi, ya, tempat yang paling indah, tempat yang paling berkuasa atau berwenang, ya, tempat yang paling terbesar dan terhormat. Itu artinya kanan. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya dia memiliki tempat yang paling tinggi. Ya, dia memiliki tempat yang paling terhormat. Dia yang memiliki tempat yang penuh kekuasaan. Ingat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, apa kata firman Tuhan? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi saudara, ketika Yesus duduk di sebelah kanan itu artinya bahwa Yesus itu punya kekuasaan yang paling tertinggi. Ya. Dia punya kekuasaan yang paling besar, yang paling terhormat, yang paling indah. Ya, makanya firman Tuhan berkata, semua makhluk harus menyembah kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena memang Yesus itu Tuhan. Dia itu Allah. Itu sebenarnya menunjukkan kealahannya Yesus, ketuhanannya Yesus. Sehingga dia memiliki tempat di sebelah kanan, artinya tempat yang paling mulia, tempat yang paling indah, tempat yang paling berkuasa. Dia yang memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi jangan pernah mengartikan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan dalam arti menuju arah sebelah mana, tempat mana secara harafiah. Itu tidak bisa diartikan begitu. Ya. Jadi saudara, ini hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Makanya saudara, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya bahwa dia yang tertinggi, yang termulia, sehingga semua harus menyembah kepada dia. Ya, tolong dibaca dulu, coba kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 1, kita baca pasal 1 ayat 3 sampai 6. Tolong dibaca ayat 3 sampai 6. Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ya. Saudara perhatikan di ayat 3. Ya. Dan setelah Ia selesai, bagian terakhir ya, dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tertinggi. Jadi saudara, maksudnya tempat di sebelah kanan itu artinya tempat yang maha besar. Itu tempat yang maha besar. Ya, itu artinya tempat yang maha besar, tempat yang paling tinggi. Halo, amin. Jadi Yesus itu di mana dia? Dia sekarang ini memposisikan diri di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling terhormat, di tempat maha besar. Jadi nggak ada yang bisa memiliki kedudukan yang seperti itu hingga hari ini, hanya Dia. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu siapa yang kita ikutin itu, siapa yang kita sembah itu. Yang di dalam ayat 4, jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat. Jadi tempat Yesus itu, kedudukan itu sangat tinggi, jauh melebihi para petinggi-petinggi sorga, para malaikat. Ya, dia lebih tinggi dari malaikat Gabriel, lebih tinggi daripada malaikat Mikael. Ya, dia ada di posisi yang paling terbesar, posisi yang paling tinggi, paling termulia. Nah, itu artinya sebelah kanan. Ya, saudara, pemahaman ini membuat kita menjadi semakin yakin bahwa Yesus yang kita sembah itu tidak salah. Kita nggak salah menyembah Dia. Halo, amin. Amin. Semua malaikat
Ya. Coba di ayat berapa tadi itu, di ayat 5 dan 6. Ya. Ya. Tadi di ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa semua malaikat menyembah kepada dia. Ya. Malaikat harus menyembah dia. Nah, apalagi kita di bumi, saudara. Malaikat di sorga aja menyembah Yesus. Apalagi kita semua manusia. Coba tolong dibaca Pak Heri, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Tolong dibaca. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, supaya semua lutut, ya, supaya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara, dia sekarang berada duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Artinya dia sedang berada di tempat yang paling tertinggi. Ya, supaya semua isi sorga, semua isi bumi menyembah kepada dia. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku kepada Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa kita saudara? Malaikat aja harus tersungkur, ya, tersungkur di bawah kaki Yesus. Malaikat aja itu, apalagi saudara kita manusia. Ya, malaikat harus tersungkur. Coba kita baca Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Tolong Pak Erik. Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Kita melihat saudara, semua malaikat harus sujud menyembah kepada dia. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, saudara, apa tadi katanya di ayat yang baru saja kita baca? Semua para serafim, para malaikat, 24 tua-tua, semua harus menyembah, tersungkur di bawah kaki Yesus. Ya, Yesus yang lagi duduk di tahta kemuliaan itu. Jadi yang paling tinggi dalam tata kerajaan hari ini adalah Yesus. Semua harus menyembah pada Dia. Semua harus tersungkur. Sampai tadi dikatakan waktu mereka menyembah itu, semua mahkota-mahkota mereka itu dilemparkan di depan kaki Yesus itu. Artinya bahwa semua kemuliaan dan kehormatan itu hanya buat Tuhan Yesus saja. Dan ketika mereka menyembah itu, mereka bernyanyi. Apa nyanyiannya? Ya, ada lagu yang sangat terkenal, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Nah, ini yang dinyanyikan di surga, saudara. Ya, para malaikat, semua para tua-tua menyembah kepada Yesus dengan mereka berkata, Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya, mereka menyembah, mereka meninggikan Yesus. Ya, saudara, sampai semua malaikat diperintahkan untuk menyembah Yesus. Makanya tadi saya bilang, siapakah kita? Kalau sampai orang tidak mau menyembah Yesus,
itu artinya mereka mencari kebinasaan. Ya. Makanya Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kita bisa melihat Yesus itu siapa. Sampai semua malaikat menyembah dia. Ya. Dia berada di sebelah kanan Allah. Itu artinya bahwa dia punya tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling terhormat, tempat yang penuh dengan kekuasaan. Ya, tadi di lagu itu tadi kan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Jadi itu dasar penyembahannya. Engkau Tuhan dan Allah kami yang menciptakan segalanya, yang punya kuasa di sorga, yang punya kuasa tertinggi. Nah ini saudara, Yesus yang kita sembah itu duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya saudara. Jadi itu berbicara kanan itu artinya duduk di sebelah kanan itu artinya Yesus yang memiliki tempat yang tertinggi. Tidak ada orang pribadi atau para malaikat yang memiliki tempat yang sejajar Yesus, tidak ada. Hanya Yesus yang paling tertinggi. Makanya setiap makhluk harus menyembah dia. Kalau orang tidak mengaku Yesus, itu artinya mereka tidak akan punya tempat dalam kerajaan Allah. Makanya tadi dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kita tidak salah dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena yang kita sembah itu adalah pribadi yang sangat tinggi, pribadi yang sangat mulia, terhormat dan penuh kekuasaan, penuh hormat. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang menebus dosa-dosa kita, ya, dan Ia akan datang kembali, saudara, untuk menjemput supaya setiap kita yang percaya akan berada bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Makanya kalau orang sampai memahami ini, maka saya percaya orang ini nggak egois. Kalau orang sampai tahu Yesus Tuhan dan menjadikan Yesus menjadi Tuhan yang utama dalam dirinya, saya percaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak akan egois. Nggak hidup hanya bagi diri sendiri. Ya. Kenapa saudara? Karena hidupnya mau menjadi kemuliaan bagi Allah. Ya. Mau melayani Tuhan. Saudara, di sorga itu nanti saudara, itu punya kedudukan yang berbeda-beda. Setiap orang percaya di sorga itu punya kedudukan yang berbeda-beda. Kenapa? Karena untuk duduk dalam kerajaan sorga itu berbicara apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di bumi, ya, apa yang kita kerjakan di bumi. Kalau hanya berurusan dengan diri kita sendiri, kalau kita hanya egois, hanya mau menikmati hidup kita sendiri, dan kita nggak mau melayani raja di atas segala raja, saudara, artinya Anda tidak punya tempat yang bagus di sorga. Sorga itu saudara, ada tempat yang paling tinggi dan ada tempat yang paling rendah. Makanya nanti kalau saudara sampai di sorga dan Anda hanya dikasih sebuah tenda atau misalnya dikasih pondok semacam gazebo, jangan menyesal. Kenapa? Karena itu sesuai dengan pekerjaan Anda. Masuk sorga gratis, anugerah semata-mata, pemberian Allah semata-mata. Tapi untuk memiliki kedudukan di sorga, itu tergantung pada pekerjaan saudara. Kalau saudara hari ini bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, hidupmu dipertaruhkan buat Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sorga. Tapi kalau tidak, Anda tidak akan punya tempat yang baik di sorga. Maka tadi Yesus berkata, siapa yang duduk di sebelah kanan Allah, siapa yang duduk di sebelah kiriku, itu tergantung siapa Bapa mengaruniakan. Tentu itu kepada sesuai dengan kerjanya. Kalau kerjanya hanya bersungguh-sungguh, kalau kerjanya hanya marah, memberontak, melawan, hanya memikirkan nasibnya, masa depannya, hanya hidupnya yang dipikirkan, nggak akan ada tempat buat dia di sorga. Maksudnya nggak punya tempat kedudukan yang tinggi di sorga. Ya, ada orang kan puas ya, puas kalau yang penting masuk surga walaupun pinggirannya nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk neraka. Saudara, di surga itu ada kedudukan yang tinggi, ada kedudukan yang terendah, ada posisi-posisi yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita tabur, sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini.
Makanya kalau saudara bekerja jangan terlalu melihat orang. Amin saudara. Lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Jangan melihat orang. Karena kalau Anda melihat orang, Anda akan kecewa. Pasti orang akan mengecewakan Anda. Dimanapun pasti akan membuat Anda kecewa. Mau di mana saja pasti ada kekecewaan muncul. Dan banyak orang hari ini hanya hidup dalam kekecewaan. Hanya hidup dalam luka-luka hati. Dia pernah ditinggalkan oleh inilah, dia pernah disakiti oleh inilah, dia pernah dilukai oleh inilah, dia tidak diperlakukan tidak adil. Nah saudara, banyak orang hanya berputar hidup seperti itu. Jangan berputar-putar sekitar hidup itu saudara. Tinggalkan sakit hati, tinggalkan luka-luka hati, tinggalkan semua itu, karena kita lagi sedang menuju ke sorga. Karena di sana kita akan mendapatkan upah. Jadi jangan pusing dengan segala macam hal. Apa yang Anda belum punya jangan pusing. Ya, apa yang membuat Anda terluka, jangan pikirkan itu terus, tinggalkan itu. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Paulus saudara mengarahkan hatinya kepada panggilan Allah, bukan kepada saudara, kepada masalah-masalah. Di dunia ini masih ada masalah. Kalau saudara tidak mau punya masalah, saudara jangan di bumi ini. Di bumi ini banyak masalah. Halo, amin. Mau di mana saja, mau di Amerika, mau di Afrika. Kalau kita bisa lihat data-data yang banyak yang meninggal hari ini karena gara-gara COVID-19, itu yang paling banyak itu Amerika. Ya, negara-negara top, negara-negara hebat, yang paling banyak yang mati hari ini mereka saudara. Ya, Taiwan apa itu sedikit-sedikit, Italia banyak, puluhan ribu. Ya. Nah saudara yang kasih, jadi mari apa gunanya kita ada di bumi ini? Kita mau melayani Tuhan yang maha tinggi. Kita melayani Dia yang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Dia sekarang ada di sorga. Dan kita kenapa belum ditarik dari bumi ini? Karena belum waktunya. Itu artinya Tuhan memberikan kita hak untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Makanya tinggalkan semua masalah-masalah yang membuat Anda tidak melayani Tuhan. Apapun yang menghalangi Anda untuk tidak melayani Tuhan, singkirkan. Singkirkan. Jangan hiraukan. Ya, apapun luka yang pernah terjadi dalam dirimu, singkirkan. Jangan ada dalam hatimu. Ya, jangan hidup dalam kekecewaan. Ya, karena itu menghambat kita untuk melayani Tuhan kita. Banyak orang yang berputar-putar sekitar masalah, pertengkaran lah, permasalahan-permasalahan lah. Itu singkirkan saudara. Duniawi singkirkan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita melayani Raja di atas segala raja yang akan datang kembali. Disitulah nanti puncak pemuliaan Kristus itu ketika Dia datang kali yang kedua. Jadi saudara, jangan hidup dengan kekecewaan. Singkirkan itu. Itu nggak boleh lagi ada di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Ya, mau dimanapun kita berada pasti ada masalah. Mau di mana saja pasti ada masalah. Mau di kampung, mau di kota, mau di desa pasti banyak masalah. Sekarang bagaimana kita membawakan diri supaya kita lebih maksimal melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan yang maha tinggi. Kita melayani Tuhan yang sedang duduk di sebelah kanan Allah, yang memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki penghormatan tertinggi, yang memiliki kuasa yang tertinggi. Ya, jadi saudara, arti sebelah kanan itu tadi Allah atau Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu tidak berbicara menunjuk tempat sebelah mana atau sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, itu tidak, tapi itu artinya bahwa Yesus itu yang termulia, Yesus itu yang terbesar, Yesus itu yang terhebat. Nah saudara, kata sebelah kanan itu, perhatikan baik-baik, itu menunjuk kepada, ada seorang teolog memberikan penjelasan. Itu saudara, kata sebelah kanan itu menunjuk kepada 3 arti. Pertama saudara, ya, arti pertama dia adalah seorang pemenang. Jadi sebelah kanan itu artinya seorang pemenang. Kita tahu saudara, Yesus itu sudah menang. Sudah menang terhadap apa? Karena dosa, bangkit dari kematian karena dosa itu. Artinya saudara, dia sudah menang atas kuasa dosa.
Dia sudah menang atas kuasa iblis. Jadi saudara, makna duduk di sebelah kanan Allah itu makna yang pertama, dia memiliki kemenangan. Dia seorang pemenang. Dia telah memenangkan kekuasaan. Ya, dia sudah menang terhadap masalah. Dia sudah menang terhadap penyakit. Dia sudah menang terhadap dosa. Nah, itu namanya saudara arti sebelah kanan. Yang kedua, ya, saudara, yang pertama tadi arti sebelah kanan itu dia seorang pemenang. Ya, biasanya kalau orang-orang yang sudah menang, putusan dari sebuah negara menang, meraih sebuah medali, lalu mereka diberikan tempat di depan dan mereka duduk di paling depan yang sangat terhormat. Seperti itu, saudara. Jadi seorang pemenang. Dan Yesus itu sudah menang atas iblis, dia sudah menang atas dosa, dia sudah menang atas maut, kematian neraka. Ya. Yang kedua, arti daripada makna sebelah kanan itu artinya memiliki kuasa, memiliki otoritas yang terbesar. Ya, itu artinya sebelah kanan. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang memiliki kuasa yang paling besar di bumi dan di surga ini selain hanya Yesus saja. Arti sebelah kanan artinya memiliki kekuasaan, ya, memiliki tempat otoritas, memiliki wewenang yang sangat tinggi. Itu namanya sebelah kanan. Nah, satu lagi arti sebelah kanan itu artinya seorang yang diperkenan. Ya, seorang yang diperkenan. Ya, sama seperti saudara kalau ada sebuah pesta, lalu saudara ada orang-orang tertentu yang dikasih tempat terhormat. Kenapa saudara? Karena mereka berkenan. Mereka adalah orang yang memiliki kemuliaan khusus. Mereka orang yang berkenan khusus di dalam acara itu, sehingga mereka punya tempat yang indah, yang sangat berkenan. Ya, misalnya juga seperti kalau misalnya seorang pengantin, ya, mempelai pria dan mempelai wanita. Ya, saudara, mereka seperti ratu, raja satu hari. Lalu mereka duduk di tempat dalam pesta itu, tempat yang paling mulia. Ya, sebelahnya pria pengantin laki-laki, dan sebelahnya wanita, mempelai wanita. Nah, saudara, itu adalah tempat yang membuat seseorang berkenan, seorang yang mulia, yang sangat dihargai, yang sangat dihormati, disanjung tinggi. Itu namanya diperkenan. Jadi saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya dia seorang pemenang. Yang kedua, dia adalah seorang penguasa yang terbesar. Dan yang ketiga, dia seorang yang paling berkenan. Ya. Nah, saudara, jadi itu artinya sebelah kanan. Jadi kita ini bukan mengikuti Yesus sembarangan. Kita nggak tahu apa itu Yesus, siapa itu Yesus, kok duduk di sebelah kanan Allah hari ini. Kita berpikir itu menuju sebelah kiri atau kanan. Itu tidak seperti itu. Tapi saudara, duduk di sebelah kanan Allah itu artinya dia memiliki kemenangan. Dia seorang pemenang yang sudah mengalahkan segala macam masalah, dosa, penyakit, iblis, dan setan maut. Terus saudara, dia sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dan yang ketiga, dia seorang yang sangat berkenan. Ya. Nah, saudara, sekarang yang bagian kedua. Ya, tadi apa makna daripada sebelah kanan? Sekarang kita belajar apa maksudnya Yesus duduk saat ini. Ya, apa tujuannya Yesus ada di sorga saat ini, duduk di sebelah kanan. Saudara, Yesus di sorga, dia duduk di sebelah kanan, atau dia punya kedudukan di sorga bukan untuk berleha-leha. Ya, di sorga Yesus itu bukan untuk hanya santai, udah capek kerja di bumi, udah disalib, udah mati, lalu dia pulang ke sorga, duduk berleha-leha, tidak buat apa-apa. Enggak, saudara. Yesus, saudara, dia kembali ke sorga. Ya, di sana dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ya, apa yang pertama, saudara, pekerjaan Yesus di sorga? Yang pertama, perhatikan baik-baik, dia memerintah sebagai raja. Coba katakan, dia memerintah sebagai raja. Ya, coba Mazmur 101 ayat 1 sampai 2. Mazmur 101 ayat 1 sampai 2.
Mazmur 101 ayat 1 sampai 2. Mazmur 101 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 1 sampai 2. Ya. Ya. Oke saudara, coba kita lihat lagi ayat lain. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, segala kuasa ditaklukkan kepadanya. Jadi semua saudara, ketika Yesus berada di sebelah kanan Allah, maka semua kuasa itu takluk kepada dia. Baik kuasa yang ada di sorga maupun kuasa yang ada di bumi. Ya, ingat Matius pasal 28, tolong dibaca Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Jadi saudara, Yesus ada di sorga, dia memerintah sebagai raja yang memiliki otoritas tertinggi. Semua kuasa harus tunduk di bawah kakinya. Semua kuasa, baik kuasa yang kelihatan maupun kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, ya, semua harus tunduk di bawah raja di atas segala raja. Satu lagi ayat Mazmur 97 ayat 1. Mazmur 97 ayat 1. Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Ya. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah bumi bersukacita. Jadi saudara, kita punya raja. Raja yang memiliki otoritas tertinggi, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, ya, yang berkuasa menaklukkan semua kuasa-kuasa apapun di bumi, kuasa dosa. Makanya anak Tuhan jangan menyerah pada dosa, karena dosa itu sudah dikalahkan. Ya. Sekarang Tuhan Yesus tidak membiarkan kita, Dia memberikan kita Roh Kudus-Nya supaya kita bisa dikuduskan, supaya kita bisa takluk pada kebenaran Allah. Ya. Jadi saudara, Dia ada di sorga itu untuk menjadi raja. Ya. Dan saudara, kalau nanti Yesus sudah selesai, semua sudah selesai, pekerjaannya di sorga sudah selesai, Firman Tuhan berkata Ia tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara, nanti Dia sekarang memerintah di sorga, dan nanti saudara, Dia akan memerintah benar-benar untuk memerintah seluruh bumi. Dia menjadi raja di atas segala raja. Ya, bersyukur saudara, karena kita memiliki raja, yang memiliki raja di atas segala raja. Jadi saudara, hari ini Yesus duduk sebagai raja. Banyak orang menentang kerajaan Yesus. Banyak orang menentang Yesus sebagai raja. Banyak orang menentang Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang menentang Yesus sebagai Allah. Mereka itu saudara pasti akan binasa. Tapi kita yang telah menjadikan Yesus Tuhan, raja bagi kita, itu artinya kita dijamin. Dia raja kita. Dia raja yang telah menaklukkan segalanya. Artinya kita orang-orang yang terjamin, karena kita memiliki raja penyelamat, raja penopang, raja pembela kita. Ya, jadi jangan Anda takut hidup di dalam dunia. Saudara ingat, saudara punya raja di atas segala raja. Makanya ada lagu kan yang kadang-kadang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nah, ini harus kita pahami. Kita ini anak raja.
Memang kita punya orang tua, tetapi kita juga punya raja di atas segala raja. Halo, amin? Amin. Kalaupun orang tua kita meninggalkan kita, raja di atas segala raja tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dimanapun kita berada, raja di atas segala raja akan berkuasa menyertai kita. Ya, dia menjadi raja bagi kita saat ini. Ya, saudara, dia menjadi raja bagi gerejanya hari ini. Nanti dia akan menjadi raja bagi seluruh dunia. Ya, saudara, semua kerajaan dunia ini akan ditaklukkan dan Allah mendirikan kerajaan Allah di mana kerajaan itu tidak bisa digoncang lagi. Kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Tidak ada lagi tsunami, tidak ada gempa bumi, tidak ada lagi angin topan. Angin topan puting beliung. Nah, nggak ada lagi. Kemarin saya dengar katanya sudah ada rumah-rumah depan itu asbesnya kebongkar, terus ada pagar-pagar orang roboh. Rupanya malam-malam kemarin itu katanya ada banyak angin yang kencang sekali. Di Wahyu sana katanya banyak. Ya. Nah, saudara, nanti di sorga sudah tidak ada lagi. Sekarang mungkin kita masih menderita ikut Tuhan. Amin, saudara. Karena di dunia ini kita dibentuk. Ya, di dunia ini kita dibentuk. Kadang-kadang kita harus menahan diri, kita harus menahan emosi kita harus menahan segala kesedihan kita harus menahan segala sakit hati kita, mematahkannya. Ya, karena kita tahu bahwa kita punya, saudara, tempat di dalam sorga. Nah, itu yang membuat kita hari ini bertahan. Ya, karena hidup kita tidak berhenti di sini. Kita akan melanjutkan hidup itu di dalam kerajaan sorga. Jadi makanya, saudara, cara hidup kita sekarang ini harus cara hidup kerajaan sorga. Karena kita ke sana, kita dibawa ke sana. Ya. Jadi, saudara, yang pertama, ya, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Ya, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan? Itu pertama untuk menjadi raja. Amin. Halo, amin. Dia raja bagimu. Artinya dia raja yang mengatur, mengontrol, mengendalikan hidup. Ya, seorang raja nggak mungkin dia membiarkan rakyatnya. Nggak mungkin raja membiarkan anak buahnya. Nggak mungkin. Kita punya raja yang setia. Kita punya raja di atas segala raja. Sekarang ini dia masih memerintah dalam ruang lingkup kecil, yaitu hanya gerejanya. Ya, tapi nanti, saudara, dia akan menjadi raja dalam sorga atas seluruh alam semesta ini. Makanya kita sedang menantikan kedatangannya yang kali kedua. Dia akan datang lagi. Sama seperti dia naik, dia juga akan datang lagi untuk menyembuh orang-orang percaya. Di sanalah kerajaan Allah secara fisik akan dinyatakan. Oke, yang kedua. Saudara, apa maksudnya? Apa pekerjaan Yesus di sorga? Apa yang dilakukan Yesus di sorga? Yang kedua, menjadi imam. Dia menjadi imam, pembela, atau perantara. Imam itu artinya pembela atau perantara kita. Nah, saudara, tolong kita baca Ibrani 8. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Iya, saya langsung baca 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung,
karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ya, yang mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena yang menjadi pengantara. Ya, yang menjadi apa saudara? Pengantara. Ya, tadi dikatakan dia imam besar. Ya, ayat 2, ayat 1, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di sorga. Jadi saudara dia ada di sorga sekarang ini untuk apa? Jadi imam saudara, menjadi imam besar. Bukan seperti imam-imam di perjanjian lama. Dia imam besar yang melayani di tempat yang sangat tinggi, sangat kudus. Di sana dia menjadi perantara dan menjadi pembela bagi kita. Makanya kalau saudara ada masalah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara ada masalah, jangan tanggung sendiri masalahmu. Bawalah sama Tuhan. Ya. Jadi saudara, untuk apa Yesus duduk di sorga di sebelah kanan Allah? Saudara, untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ya. Nah, ini poin yang ketiga. Ia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Jadi makanya dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, saudara, ini pengharapan kita. Ya, pengharapan kita bahwa kita akan bersama Yesus dalam sorga. Ya, karena pengharapan inilah yang membuat kita harus hidup melayani Tuhan hari ini. Kenapa saudara? Karena Allah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ingat, saya tadi berkata di awal bahwa di sorga itu ada tempat yang tertinggi, ada tempat yang terendah. Dan setiap kita masing-masing akan mendapat tempat, akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau saudara tidak bekerja, saudara hanya nganggur kerjanya, saudara hanya bersungut-sungut kerjanya, saudara hanya menyalahkan itu, menyalahkan ini, saudara, artinya Anda tidak akan dapat upah yang besar di surga. Ya, semakin Anda ditekan dan Anda tetap melayani Tuhan, semakin Anda dilukai tetapi Anda tetap setia melayani Tuhan, itu akan menjadikan Anda memiliki upah yang besar di surga. Halo, amin? Amin. Saudara, seharusnya kita tergila-gila untuk kedudukan di surga ini. Ya, seharusnya kita tergila-gila buat itu. Kalau orang hari ini tergila-gila buat harta dunia, ya, mereka tergila-gila untuk mengumpulkan uang banyak. Banyak orang hari ini hanya tergila-gila untuk menyediakan, untuk memiliki harta banyak, punya rumah banyak, punya mobil mewah, dan punya segala macam harta. Saudara, anak Tuhan gak perlu tergila-gila buat itu. Kenapa? Karena kita punya sorga. Allah menyediakan sorga buat kita. Kalau hari ini pun Anda tidak punya banyak uang, ya memang sih sebenarnya lebih enak punya uang, ya kan? Tapi nggak punya uang, jangan menjadikan itu menjadi sebuah hal yang menyedihkan dan membuat kita kecewa. Karena kita punya sorga, kita punya tempat dalam kerajaan sorga. Saudara, dunia ini hanya sementara sifatnya buat kita, hanya sementara. Tempat kita berlatih, tempat kita melayani, tempat kita memberitakan Injil. Setelah selesai itu, saudara, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang sempurna. Firman Tuhan berkata, di sana semuanya baru. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada penderitaan, tidak ada maut, tidak ada air mata. Ya, lebih bagus sekarang punya air mata. Amin, saudara. Ya, daripada nanti saudara air matanya banyak. Karena di sorga nanti sudah tidak ada lagi air mata. Ya, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa ada 3 poin kenapa Yesus ada di sorga hari ini. Yaitu pertama, dia untuk menjadi raja. Yang kedua, dia menjadi imam. Ya, dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi perantara buat kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan yang ketiga, untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Saudara, kita punya tempat di dalam kerajaan sorga. Ya, siapa kita? Pikirkan hal ini. Ya, pikirkan, karena setiap kita akan mendapatkan kedudukan di dalam kerajaan sorga. Oke saudara, itu aja firman Tuhan.
Ya, ingat saudara, ada dua bagian pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, apa artinya sebelah kanan? Yesus duduk sebelah kanan, itu artinya Yesus memiliki tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling terhormat, tempat yang paling berkuasa, tempat yang paling terbesar. Dan saudara, yang selanjutnya yang kita bahas tadi, yang bagian kedua, apa kegiatan, apa pekerjaan Yesus di sorga buat kita. Ya saudara, yang pertama tadi menjadi imam, menjadi raja, yang kedua menjadi imam, dan yang ketiga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh belajar firman Allah. Dan biarlah kiranya firman Allah ini menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diberkati dengan firman. Kami dibangun, dikuatkan oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga untuk kita supaya kita lebih giat lagi di dalam Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau angkat pujian kita mau katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Jangan kita semua bangkit berdiri. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kami tahu bahwa Engkau Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya Engkau punya tempat yang tertinggi, yang termulia, yang terhormat, yang terbesar, dan yang sangat berkuasa. Engkau Raja di atas segala raja. Sekarang Engkau ada di surga sebagai Raja, dan juga sebagai Imam, dan juga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan menjemput kami orang yang percaya. Tolong kami supaya kami mengarahkan pandangan kami kepada penjemputan-Mu terhadap kami, kedatangan-Mu yang kali kedua, supaya kami memperhatikan ini Bapak. Biarlah gereja-Mu memperhatikan kedatangan Yesus yang kali kedua. Di sana Tuhan akan memberikan upah bagi setiap kami yang percaya. Tuhan akan membagikan upah, memberikan kedudukan-kedudukan di tempat yang sesuai dengan apa yang sudah kami buat. Untuk itu tolong kami supaya kami jangan menganggur di bumi ini, tapi biarlah kami bergerak menjadi saksi. Biar kami bergerak, berjuang habis-habisan. Kami bertindak melayani, memberitakan Injil, memenangkan jiwa bagi Allah. Tuhan berkati bangsa kami supaya bangsa kami tetap sejahtera, aman. Kami berdoa supaya bangsa kami, Tuhan tolong perekonomian bangsa kami, berpolitik dalam bangsa kami yang Kau pimpin, dan juga para politikus yang ingin menjatuhkan para pemerintah kami patahkan dalam nama Yesus. Semua umpatan-umpatan yang mencela, yang memaki, yang mencoba menjatuhkan pemerintahan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami menghargai dan menghormati para pemimpin-pemimpin di bangsa ini, karena Allah yang telah memilih mereka. Kami percaya Presiden dan Wakil, Pak Jokowi dan Imam Ma'ruf, itu semua Engkau yang memilih mereka. Dan juga para menteri, para gubernur, para pimpinan-pimpinan di berbagai daerah. Mereka ditempatkan Tuhan, dan Tuhan melindungi menjaga mereka. Mereka bisa mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijakan yang baik. Tuhan, Engkau menyediakan para penasihat-penasihat terbaik pada para pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Bapak Presiden kami kuat dan sehat, dan Tuhan tolong dia. Juga Tuhan, kami berdoa supaya bangsa ini boleh melihat terang keselamatan daripada Allah. Kami juga berdoa buat semua pendukung kami di tempat ini, secara khusus Engkau berkati mereka. Siapapun yang melayani, membantu, mengurus, mendukung, membiayai, membantu pembiayaan dan sebagainya. Kiranya Tuhan membalaskan kepada mereka berlipat kali ganda. Apa yang ditabur tidak akan pernah hilang. Apa yang ditabur akan tumbuh dan akan berbuah-buah. Terima kasih Bapak, itulah doa kami. Saudara, mari kita selesaikan ibadah kita. Mari kita terima berkat Allah, kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.